Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku. Setiap manusia, tanpa kecuali, akan menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam perjalanannya. Bagi sebagian orang, ujian hidup mungkin terasa lebih berat dan menantang. Mereka yang diberi makrifat, atau karunia berupa kemampuan untuk melihat dan memahami hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia biasa, seringkali menghadapi ujian yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan dengan orang pada umumnya. Ujian ini tidak hanya bersifat fisik dan emosional, tetapi juga spiritual dan moral. 1. Pengertian makrifat. Makrifat adalah sebuah konsep yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk menerima wawasan atau pengetahuan dari sumber yang lebih tinggi. Orang yang diberi makrifat seringkali memiliki persepsi yang lebih tajam tentang realitas di sekitar mereka, mampu merasakan hal-hal yang tidak tampak oleh indera biasa, dan memahami kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, membaca pikiran, atau merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. 2. Beban dari makrifat. Meskipun makrifat adalah sebuah karunia, seringkali datang dengan beban yang berat. Orang yang memiliki makrifat harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Beberapa di antaranya termasuk kesepian dan isolasi. Kemampuan yang luar biasa ini seringkali membuat seseorang merasa terasing dari orang lain. Mereka mungkin merasa tidak dimengerti atau bahkan dianggap aneh oleh masyarakat. Kesepian ini dapat menjadi beban emosional yang berat dan menyebabkan rasa isolasi. Pertanyaan moral dan etis. Dengan makrifat, seseorang memiliki tanggung jawab besar atas bagaimana mereka menggunakan kemampuannya. Pertanyaan tentang apa yang benar dan salah, kapan harus campur tangan, atau bagaimana menyampaikan kebenaran kepada orang lain, menjadi ujian moral yang kompleks. Stres dan tekanan mental. Mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain bisa menjadi sumber stres yang besar. Mampu melihat masa depan atau membaca niat buruk orang lain, misalnya, dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang mendalam. 3. Ujian spiritual. Bagi mereka yang diberi makrifat, ujian spiritual seringkali lebih berat dibandingkan ujian fisik atau emosional. Mereka harus terus-menerus menjaga integritas spiritual mereka, memperkuat iman, dan menghindari godaan untuk menyalahgunakan kemampuan mereka. Hal ini melibatkan pemurnian niat, memastikan bahwa kemampuan yang dimiliki digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak egois. Mereka harus selalu introspektif dan memurnikan niat mereka agar tetap lurus di jalan kebenaran. Keseimbangan diri. Mampu menyeimbangkan antara dunia fisik dan spiritual. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional, serta memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam ilusi atau penyimpangan spiritual. Ketekunan dalam ibadah. Menjaga kedekatan dengan Tuhan melalui ibadah dan doa yang tekun. Hal ini membantu mereka tetap terhubung dengan sumber makrifat dan mendapatkan bimbingan dalam menghadapi ujian-ujian hidup. 4. Respon terhadap ujian. Cara seseorang merespon ujian hidup yang datang dengan makrifat sangat penting. Respon yang tepat dapat membawa kedamaian dan kebijaksanaan, sementara respon yang salah dapat menyebabkan kehancuran. Berikut adalah beberapa cara untuk merespon ujian tersebut. Berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan percaya bahwa segala ujian memiliki hikmah dan pelajaran. Ini akan memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan. Mencari dukungan. Tidak ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang yang dipercaya, baik itu keluarga, teman, atau pembimbing spiritual. Dukungan sosial sangat penting untuk mengurangi rasa kesepian dan memberikan perspektif yang berbeda. Mengembangkan diri. Menggunakan ujian sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Belajar dari setiap pengalaman dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. 5. Hikmah di balik ujian. Setiap ujian, termasuk yang datang dengan makrifat, memiliki hikmah dan tujuan tertentu. Ujian ini dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Menghadapi ujian berat dapat memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan dan meningkatkan kesadaran spiritual mereka. Mengembangkan empati. Dengan merasakan kesulitan sendiri, seseorang dapat lebih memahami dan merasakan penderitaan orang lain, sehingga meningkatkan empati dan kepedulian sosial. Menguatkan karakter. Ujian dapat memperkuat karakter dan mental seseorang, membuat mereka lebih tegar, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi hidup. Kesimpulannya, hidup bagi mereka yang diberi makrifat penuh dengan ujian yang berat namun penuh makna.
dengan kesabaran, ketekunan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Setiap ujian ini dapat dilalui dengan sukses, membawa mereka kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, kehidupan, dan penciptaan. Makrifat dalam konteks keagamaan dan spiritual seringkali merujuk kepada pengetahuan atau kesadaran yang mendalam tentang hakikat Tuhan dan realitas keberadaan. Bagi banyak orang, makrifat tidak hanya berupa pemahaman intelektual, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam. Pengaruh dari seseorang yang telah diberi makrifat bisa sangat luas dan mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan baik secara individu maupun sosial. Berikut ini adalah beberapa pengaruh utama yang dapat terlihat pada orang yang diberi makrifat. 1. Kedamaian dan ketenangan batin. Orang yang diberi makrifat biasanya memiliki kedamaian dan ketenangan batin yang sangat mendalam. Mereka telah mencapai pemahaman yang lebih tinggi tentang makna kehidupan dan tujuan keberadaan, sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh kesulitan atau tantangan hidup. Kedamaian ini seringkali terlihat dari sikap mereka yang lebih tenang, bijaksana, dan penuh rasa syukur. 2. Kebijaksanaan dan kehikmatan. Makrifat membawa seseorang pada tingkat kebijaksanaan yang tinggi. Orang yang diberi makrifat mampu melihat situasi dan masalah dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Mereka tidak hanya mengandalkan pengetahuan duniawi, tetapi juga memahami hikmah di balik peristiwa. Hal ini membuat mereka mampu memberikan nasihat dan bimbingan yang sangat berarti bagi orang lain. 3. Kedekatan dengan Tuhan. Pengalaman makrifat membawa seseorang pada kedekatan yang sangat intim dengan Tuhan. Mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka dan ini mempengaruhi setiap tindakan dan keputusan yang mereka buat. Hubungan ini memberi mereka kekuatan dan inspirasi yang tidak pernah pudar. 4. Transformasi moral dan etika. Orang yang diberi makrifat cenderung mengalami transformasi moral dan etika yang signifikan. Mereka menjadi lebih berintegritas, jujur, dan adil. Makrifat memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai luhur dan pentingnya menjalani hidup dengan kebenaran dan keadilan. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Selain pengaruh pribadi, orang yang diberi makrifat juga seringkali memiliki dampak yang besar terhadap komunitas dan lingkungan mereka. Mereka menjadi teladan bagi orang lain, mempengaruhi melalui tindakan dan kata-kata mereka. Banyak dari mereka yang terlibat dalam aktivitas sosial, amal, dan pendidikan, berusaha untuk membawa perubahan positif di masyarakat. 6. Pengembangan spiritual komunitas. Orang yang diberi makrifat seringkali menjadi pemimpin spiritual di komunitas mereka. Mereka membimbing orang lain dalam perjalanan spiritual mereka, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran-ajaran agama dan membantu orang lain untuk mencapai tingkat makrifat yang serupa. Pengaruh mereka dalam pengembangan spiritual komunitas sangat signifikan. 7. Sikap hidup yang sederhana dan rendah hati. Makrifat juga mempengaruhi seseorang untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan rendah hati. Kesadaran akan hakikat keberadaan membuat mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda atau status sosial, melainkan pada hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama. 8. Pengaruh terhadap kesehatan mental. Dari segi kesehatan mental, orang yang diberi makrifat cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Kedamaian batin dan ketenangan yang mereka rasakan membantu mereka untuk mengatasi stres dan kecemasan dengan lebih baik. Mereka juga lebih mampu menerima diri dan kehidupan mereka apa adanya, sehingga mengurangi risiko gangguan mental seperti depresi. 9. Perubahan dalam pola pikir dan paradigma. Makrifat mengubah cara seseorang melihat dunia. Mereka tidak lagi terjebak dalam pandangan materialistik dan egois, melainkan melihat segala sesuatu sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Pola pikir ini memungkinkan mereka untuk bertindak dengan lebih bijaksana dan penuh kasih sayang. 10. Motivasi untuk berbuat baik. Orang yang diberi makrifat memiliki motivasi yang kuat untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Kesadaran spiritual mereka mendorong mereka untuk melayani orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk kebaikan bersama. Secara keseluruhan, makrifat membawa dampak yang sangat positif bagi individu dan masyarakat. Orang yang diberi makrifat mengalami transformasi yang mendalam, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun sosial. Mereka menjadi sosok yang tenang, bijaksana, dan penuh kasih sayang, serta mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan komunitas mereka. Makrifat bukan hanya tentang pengetahuan,
tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan harmoni. Makrifat seorang muslim dapat dilihat dari intensitas ibadah dan apa yang dirasakan dalam hati dan pikiran. Apabila seseorang mengaku telah mengenal Allah namun intensitas ibadahnya sedikit dan hatinya masih diliputi kekalutan, maka ia belum sepenuhnya mencapai makrifat. Demikianlah, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share agar semakin berkembang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.